Sudah belum ya? Udah, Bu. Baik, kita akan mulai. Kita akan masuk ke bab 15, yaitu mengenai persamaan diferensial. Nah, sebagai perkenalan dulu mengenai persamaan diferensial, walaupun di semester 1 sudah beberapa kali berkenalan dengan persamaan diferensial, tapi dengan bentuk yang berbeda gitu ya. Nah, jadi kita akan belajar sekarang itu persamaan persamaan diferensial biasa gitu ya. Yang akan kita pelajari itu yang biasa saja, dan kemudian yang linier, biasa, linier, dan kemudian ordenya 2. Gitu, berorde 2. Ya, orde 2 gitu aja kali ya. Orde 2. Nah, yang akan kita pelajari yang seperti ini. Kalau dulu waktu di semester 1 itu masih ordenya 1 dan kemudian ya linear juga sih ya. Mungkin ada beberapa yang oh ya, mungkin ada beberapa yang apa namanya homogen dan tak homogen gitu ya. Nanti kita lihat yang homogen seperti apa, tak homogen seperti apa. Nah, jadi kalau kita lihat dulu sekarang ya persamaan diferensial atau PD, persamaan diferensial atau biasa disingkat juga PD aja gitu ya. PD itu bisa dibagi menjadi 2. Ada PDB, yaitu yang biasa, ada PDP gitu, ada parsial. Ya, persamaan diferensial biasa itu namanya juga persamaan diferensial ya, artinya tuh persamaan yang matematika yang melibatkan turunan fungsi. Ya, jadi difference itu kan turunan fungsi terhadap variabelnya. Jadi ini tuh adalah persamaan yang melibatkan turunan fungsi. Ya, turunan fungsi. Nah, kalau yang biasa turunan fungsi yang dilibatkan itu adalah fungsi terhadap satu variabel saja. Jadi kita punya di sini dy dx begitu ya. Jadi pastinya fungsinya adalah y sama dengan fx gitu. Jadi fungsi yang terdiri dari satu variabel x saja gitu. Jadi kita punya di sini ya fungsinya ini kan y, nilai y bergantung pada x gitu. Nah, ini namanya persamaan diferensial biasa. Sedangkan kalau yang parsial, kita punya fungsinya itu nanti y-nya, z. Sorry ya. Fungsinya kita namakan si z. Nah, itu adalah fungsi atas 2 variabel, begitu bahkan lebih gitu. Sehingga turunan yang dilibatkan itu ada namanya do z atau do f juga boleh ya. Do z do y sama do z do x gitu. Jadi turunan terhadap y terhadap X juga terhadap Y gitu. Mungkin dibalik ya. Yang pertama terhadap X dulu lalu terhadap Y gitu. Jadi makanya namanya parsial. Nah, ini kita akan belajar nanti di bab 12 ya, sekitar bab 12. Begitu namanya parsial yang dilibatkan turunan yang parsial. Nah, jadi sekarang yang akan kita pelajari itu yang atas, yang biasa aja kok gitu, bukan yang parsial ya, yang biasa saja. Persamaan diferensial biasa gitu, yang biasa saja karena fungsinya hanya bergantung pada x. Ya, hanya variabelnya satu variabel saja. Dan kemudian ada istilah orde ya. Selain tadi ini biasa, kalau biasanya kata-kata bersama diferensial biasanya dari situ ya. Kemudian sekarang ada istilahnya orde. Orde itu apa? Orde ini adalah indeks turunan tertinggi ya. Indeks turunan apa yang dilibatkan gitu saja ya. Yang tertinggi, indeks turunan tertinggi yang dilibatkan pada persamaan. Pada persamaan gitu. Jadi kalau misalnya turunan yang dilibatkan hanya sampai turunan pertama saja, berarti ordenya orde 1 gitu ya. Tapi kalau turunan yang dilibatkan itu sampai turunan ketiga, turunannya turunan 3 kali gitu ya, diturunkan sebanyak 3 kali, oh berarti itu adalah orde 3 dan seterusnya. Itu namanya orde. Ada juga namanya derajat atau degree. Ya, derajat atau degree ini adalah
pangkat gitu ya. Pangkat tertinggi dari turunan. Dari turunan yang dilibatkan pada persamaan. Dari turunan pada persamaan. Nah, saya beri contoh ya supaya terbayang. Jadi misal contohnya, kalau saya punya persamaannya seperti ini, yang pertama gitu, misalnya, oh ya, disebut linier itu jika derajatnya satu. Jadi di sini kita punya linier itu, ya, yang dinamakan linier itu jika derajatnya satu. Derajat si PD-nya itu satu, jika berderajat satu. Gitu. Ya, contoh yang pertama, misal saya punya begini. Dalam Y saja ya, Y aksen itu berarti DY DX kan ya. Kita kan punya notasi. Kalau turunan pertama itu bisa jadi DY DX, bisa jadi F aksen ya, bisa jadi Y aksen gitu. Sama saja. Turunan kedua ini untuk yang persamaan diferensial biasa ya. Turunan kedua kalau enggak D kuadrat Y DX kuadrat, bisa notasinya begini, atau tidak F double aksen gitu ya, atau Y double aksen. Gitu. Ini beberapa turunan. Ini sebetulnya ada juga D gitu ya. D dari F gitu ya. Nah, ini juga kadang ditulisnya begini, D kuadrat F gitu. Itu berbagai notasi lah ya, kalian harus mengerti, oh ini notasinya seperti apa gitu. Tapi yang sering itu yang Y aksen, kalau untuk persamaan diferensial gitu. Nah, maka kalau misalnya kita punya seperti ini, Y, misal saya punya Y double aksen gitu ya, ditambah dengan X, Y, aksen, kemudian apalagi ya, sama dengan gitu, 5 gitu. Atau ininya, nah ininya dikuadratkan gitu. Atau pangkat 3, sorry. Supaya agak berbeda. Nah, ini Y aksen pangkat 3. Y aksen pangkat 3. Nah, ini. Maka ini adalah PD biasa ya, karena tidak di sini kita punya Y aksen saja, Y double aksen. Jadi hanya diturunkan terhadap X saja gitu. Cuman satu variabel ya terhadap X. Jadi ini adalah PDB gitu ya, PD biasa. Kemudian ordenya berapa? Orde 2. Betul, orde 2. Karena yang dilibatkan paling tinggi turunan kedua gitu. Ya, yang ini turunan pertama, yang ini turunan kedua gitu. Oh iya, di sini bisa jadi ada ininya juga ya, ada fungsinya juga. Jadi boleh ada Y gitu ya. Saya tulisin ada Y-nya. Nggak ada juga ya, nggak masalah gitu. Orde 2, kemudian apalagi? Derajatnya berapa? 3 ya, Bu? Betul. Iya, betul sekali. Derajatnya 3 gitu. Karena di sini lihat yang diturun ini si turunannya kalau ini berderajat 1 ya. Nah, tapi paling tinggi pangkat tertingginya yang ini gitu derajatnya 3 gitu. Bedakan antara aksen dan pangkat ya. Bedakan antara aksen dan pangkat. Jadi kalau pangkat gini memang dikalikan. Y aksen dikali Y aksen dikali Y aksen ya, bukan diturunkan lagi gitu ya kemarin. Jadi kalau ada misal begini ya, Y 4 gitu ya dikuadratkan. Nah, ini artinya turunannya turunan keempat. Nah, makanya harus dibedakan dengan kurung ya. Kalau kurung ini artinya turunan. Ini turunan keempat, tetapi derajatnya, ordenya 4 gitu ya, derajatnya 2 karena dikalikan gitu ya, dipangkatkan. Jadi ya makanya harus beda notasi ya, harus mengerti notasi gitu. Nah, kalau yang mungkin contoh kedua, saya beri gambaran, misal kita punyanya seperti ini. U XX ditambah UYY, misal sama dengan 0. Nah, ini adalah namanya persamaan diferensial parsial kalau yang ini ya. Jadi ini adalah PDP parsial, ordenya orde berapa? Ini orde 2 juga, orde 2, tapi derajatnya 1. Kenapa dia PDP ya? PDP. Nah, kok ini PPD? PDP. Persamaan diferensial parsial. Nah, karena di sini kita punya UX ini tuh
artinya turunan U terhadap X gitu. Kalau UY turunan U terhadap Y. Nah, nanti ada UXY, ini U diturunkan terhadap X lalu terhadap Y. Ini turunan kedua gitu. Ini juga sama, ada UYX diturunkan dulu pertama sekali terhadap Y, lalu yang kedua kali terhadap X. Ini juga turunan kedua. UXX turunan kedua juga, yang pertama terhadap X lalu terhadap X lagi. UYY gitu. Ada turunan pertama terhadap X, turunan kedua terhadap Y lalu terhadap Y lagi gitu. Ini akan kita pelajarin nanti di bab 12 gitu ya, untuk yang turunan ini. Namanya turunan parsial. Turunan parsial. Jadi bayangkan si fungsinya tuh bergantung pada X dan Y gitu. Turunan pertamanya ada terhadap Y, ada terhadap X, ada terhadap Y. Turunan keduanya, si turunan pertama ini masing-masing, yang ini bisa diturunkan terhadap X, lalu diturunkan terhadap Y gitu. Yang ini juga sama, turunkan terhadap X, bisa terhadap Y lagi, yang keduanya gitu ya. Nah, jadi makanya saya langsung saja kasih tahu gitu ya. Kita tidak akan terlalu bahas itu. Yang fokus kita itu di contoh seperti nomor 1 gitu. Dan juga fokus kita itu yang derajatnya nggak tinggi, derajatnya hanya derajat 1 saja. Makanya yang linier gitu. Ya, jadi sekali lagi yang akan kita pelajari adalah persamaan diferensial biasa, kemudian hanya linier saja, dan ordenya memang 2. Karena yang orde 1 sudah dipelajari di semester 1. Gitu, bagaimana cara mencarinya. Mungkin ada yang masih ingat dengan ada istilahnya apa tuh, faktor integrasi gitu ya. Ada juga sejenisnya itu pertumbuhan peluruhan gitu. Kemudian ada yang hukum pendinginan Newton gitu ya. Mungkin pernah dengar di semester 1 ya, saya tidak akan mengulangnya. Nah, jadi sekarang lebih setingkat lebih tinggi daripada yang semester 1. Semester 1 itu ordenya masih 1. Nah, sekarang kita akan belajar yang ordenya 2. Ya. Baik, saya lanjutkan. Nah, PDB orde 2 ya, yang linier. Jadi sekarang kita belajar PDB O2. Kayak ini ya, kayak kimia ya, tapi ini O-nya enggak ini. Saya cuma menyingkat saja. Persamaan diferensial biasa orde 2 gitu, yang linier. Liniernya ketinggalan ya. PDB linier orde 2. PDBL, nah, orde 2 gitu ya, supaya singkat. Orde 2, bentuk umumnya seperti ini. Bentuk umum persamaannya adalah Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan Fx gitu. Fx-nya suatu fungsi atas X ya. Nah, begini bentuk umumnya. Jadi ini turunan kedua ditambah A dan B-nya itu apa? Koefisien bilangan real saja. Jadi di sini bahkan tidak boleh fungsi gitu ya, nggak bisa fungsi nih. Jadi benar-benar yang sederhana kok yang kita pelajari itu ya, yang sederhana dari semua kasus yang ada tentang orde 2 gitu ya. Yang paling sederhana bentuknya kayak gini. Ada Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan Fx. Nah, A dan B-nya bilangan real bisa jadi 0 juga bisa gitu. 0 bisa negatif, bisa positif. Ya, yang penting yang di sini harus angka 1 ya, di depan yang pangkatnya 2. Karena kalau dia 0 ya namanya bukan orde 2 dong ya. Makanya di sini 1. Seperti ini. Nah, yang ini pun nanti akan dibagi 2 kasus. Kasus pertama istilahnya ketika fx-nya itu 0. Jadi bahkan ininya pun 0 gitu. Nah, kita namakan yang seperti ini tuh istilahnya PDB homogen. PD homogen. Ketika di sini si fungsi ininya 0 gitu ya. Nah, kemudian kalau yang tidak 0 ya, yang tidak 0 kita namakan tak homogen. Gitu. Hari ini kita akan selesaikan yang homogen ya. Untuk yang tak homogen nanti mencari solusinya ada 2 cara ya. Untuk mencari YH
ya, namanya metode koefisien tak tentu. Saya singkat dari sekarang aja, cuman gambaran aja ya. Yang kedua, metode variasi parameter. Ya, dicarinya solusinya untuk yang tak homogen akan ada dua metode yang akan kita pelajari. Hari ini kita akan belajar yang homogen. Kemudian kalau nanti masih sempat ke yang MKT, metode koefisien tak tentu. Nah, baru minggu depan ini sama aplikasi dari PDB ini. Dikit lagi ya, menuju UTS itu dikit lagi materinya. Nah, baik. Sekarang kita yang ke homogen. PD, B, L, orde 2, homogen. Nah. Suara saya masih terdengar? Masih dengar, Bu. Ibu, maaf Bu, yang MVP tadi apa ya, Bu? Metode variasi parameter. Oke, makasih Bu. Sip. Nanti juga diulang ya, Neng. Yang ini metode koefisien tak tentu namanya. Koefisien tak tentu yang ini metode variasi parameter. Ya, baik. Nah, sekarang kita fokus dulu pada yang homogen. Artinya, si persamaan yang kita punya pasti bentuknya itu adalah Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Ya? Oh, sorry. Sebelum ke sini saya mau cerita dulu tentang solusi ya. Sorry. Saya harus cerita dulu apa itu solusi. Delete. Ya, baik. Ya, apa itu solusi? Jadi solusi sekarang. Solusi dari PD homogen ya adalah fungsi fungsi Y gitu ya. Fungsi Y. Oh ya, solusi itu ada solusi umum. Oke, saya tulis dulu. Solusi umum, solusi khusus. Solusi itu ada dua, ada umum, ada khusus. Nah, kalau umum itu adalah kumpulan fungsi keluarga gitu ya, keluarga fungsi atau kumpulan fungsi. Kumpulan fungsi yang memenuhi PD gitu ya, yang memenuhi PD, yang memenuhi persamaan diferensial yang kita punya itu ya. Artinya PD bernilai benar saat fungsi disubstitusi gitu. Ya, saat fungsi tersebut disubstitusi. Disubstitusikan. Gitu ya. Sedangkan kalau khusus hanya satu saja, suatu fungsi ya, suatu fungsi yang memenuhi PD gitu. Jadi kalau umum ya sekelompoknya, artinya nanti bentuknya tuh ada koefisien-koefisien yang masih ada C-nya. Waktu di semester 1 juga sebetulnya pernah ya, ada C E pangkat 2X misalnya seperti itu. Tapi kalau sudah khusus, si C-nya tuh ketemu berapa nilainya gitu ya. Jadi kalau ini hanya suatu fungsi saja gitu. Nah, nanti memenuhi istilahnya tuh masalah nilai awal ya, memenuhi nilai awal. Ya. Oke, saya berikan gambaran contoh. Contohnya, saya misalnya punya seperti ini. Si PD-nya, si persamaan diferensialnya ya, PD-nya itu misalnya Y double aksen ditambah Y sama dengan 0 gitu aja. Ya, Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, maka si solusinya ya, salah satu solusi atau solusi umum ya. Solusi umum dari PD ini, solusi umumnya itu ternyata Y sama dengan ya, bentuk fungsi yang menjadi solusi dari si PD yang kita punya ini ternyata bentuknya adalah C1 cos X ditambah C2 cos X.
Gitu. Nah, kenapa dia solusi ya? Coba aja kita coba ya, kita coba substitusi. Kalau kita punya Y-nya adalah C1 cos X ditambah C2 cos X dengan C1 dan C2, sin, sorry ya. Ini sin. Kok dua-duanya cos? C1 cos X ditambah C2 sin X. Gitu. Nah, kalau kita punya begini, si fungsinya, kita turunkan sekali jadi apa? Halo? Min ya? Iya, Bu. Min C1 sin X ditambah C2 2 cos X. Oke, turunin lagi. Double accent. Min C1 C1 cos X. Ini min ya. Min C2 sin X. Sorry. Itu cos. Yang ini cos maksud saya. Nah, gitu kan? Ya, coba kita substitusi ke si PD-nya. Ke persamaan diferensialnya kita tambahkan, jangan dulu sama dengan 0 ya, justru yang kita inginkan benar enggak? Kalau bentuknya kayak gini, si fungsinya, si Y-nya seperti ini, ketika kita masukin ke PD-nya, benar tidak, si PD ini bernilai benar atau tidak, gitu ya, si pernyataan persamaan ini bernilai benar atau tidak. Coba kita substitusi, berarti ini kan min C1 cos X, min C2 sin X, nah ini Y double aksennya, ya, ditambah berapa tuh? Y-nya C1 cos X ditambah C2 sin X. Benar nggak 0? Ini sama dengan 0 kan? Halo? Iya, Bu. Iya, Sama ini Bu. habis, ini sama ini habis. Oh, gitu. Jadi bernilai 0. Jadi artinya PD benar gitu ya. Artinya PD-nya bernilai benar. Persamaannya bernilai benar. Jadi memang iya bahwa si fungsi ini adalah solusi gitu. Yang bentuknya C1 cos X ditambah C2 sin X ini adalah solusi dari PD ini. Karena ketika dia disubstitusi ke dalam PD, benar gitu si PD-nya. Gitu. Bukan yang Y double aksen ditambah Y sama dengan 5 gitu misalnya. Tidak, tapi sama dengan 0 betul tuh gitu ya. Artinya dia adalah solusi dari si itu gitu ya, dari si PD-nya. Nah, kalau misalnya bagaimana kalau saya misalnya sekarang ngarang gitu ya. Ya ngarang aja. Kita lihat ini solusi ya, ternyata solusinya. Coba sekarang. Apakah pertanyaannya? Apakah contoh juga ya, Y sama dengan misal 5. Oh, sorry. Sekarang sebelum ke situ ke yang solusi khusus dulu ya. Tadi kan solusi umum. Nah, ini solusi umum. Nah, sekarang saya punya solusi khusus. Solusi khusus itu cuma satu buah fungsi saja gitu. Kan tadi solusi umumnya bentuknya kayak gini ya. C1 cos X ditambah C2 sin X. Jadi berapapun C1-nya, berapapun C2-nya, itu adalah solusi dari yang bentuknya kayak gini. Gitu ya. Pokoknya sekelompok fungsi yang bentuknya C1 cos X ditambah C2 sin X itu adalah solusi. C1-nya bebas mau berapapun, makanya banyak gitu, sekumpulan ya, makanya kumpulan fungsi gitu. Tapi dinyatakan seperti ini, dengan C1 dan C2-nya sembarang bilangan real. Nah, salah satunya gitu, kalau cuma satu itu namanya solusi khusus. Misalnya, saya punya solusi khususnya, salah satunya itu adalah misal begini saja, 5 sin X. Gitu. Nah, ini artinya C1-nya berapa? Halo? Ibu, maaf itu yang ya double aksennya ditambah Y ya, Bu. Oh iya, betul. Terima kasih. Ya, ditambah Y. Situ ya, mungkin ada yang bingung. Oke, sip. Makasih sudah diingatkan. Ya, baik. Yang ini solusi khusus salah satunya adalah kan cuma suatu fungsi aja ya. Jadi saya punya fungsi Y sama dengan 5 sin X. Nah, berarti saat C1-nya 0 ya. C2-nya 5 gitu. Kan boleh ya berapapun gitu. Nah, ini tuh akan kita buktikan dia tuh solusi juga gitu. Tapi cuman suatu solusi karena ini sudah fungsi tertentu gitu. Cuman satu buah fungsi. Nah, kita lihat lagi, masukin lagi aja kayak tadi. Kalau kita punya ini berarti min ya. Min enggak ya, enggak min.
Cuman 5 cos X, lalu Y double aksennya min baru ya. Min 5 sin X gitu. Dan saat kita substitusi ke persamaan diferensialnya ditambah dengan Y, ini artinya min 5 sin X, ditambahin Y ya. Kok ada aksennya Y ya. 5 sin gitu. Jadi sama dengan 0 juga gitu. Benar bahwa si ini adalah solusi gitu dari PD yang ini gitu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau saya tambahkan apakah Y sama dengan misal berapa 3 sin 2x gitu ya, misalnya 3 sin 2x adalah solusi dari Y double aksen ditambah Y sama dengan 0. Nah, apakah ini adalah solusi? Jawabannya Tidak, Bu. bukan. Tapi kenapa bisa nebak bukan ya? Kita buktikan gitu. Kalau kita punya Y sama dengan 3 sin 2x, maka Y aksen adalah berapa tuh? 6 6 cos cos 2. Ya, sip. 6 cos 2x. Kemudian kalau double-nya min 12 ya. Iya, Bu. 2x, sip. Nah, sekarang kita tambahkan Y double aksen ditambah dengan Y. Nah, maka kita punya min 12 sin 2x ditambah dengan 3 sin 2x. Hasilnya adalah min 9. Min 9 sin 2x gitu. Dan ini tidak sama dengan 0 gitu. Ya, jadi tidak memenuhi PD gitu. Si fungsi ini kalau disubstitusikan ke PD salah PD-nya. Tidak memenuhi ini si PD yang ini. Nah, maka kita simpulkan jadi bukan gitu ya. Y sama dengan 3 sin 2x ini bukan solusi. Bukan solusi dari PD ini. Ya, mudah-mudahan penjelasan berikut memberikan gambaran ya apa itu solusi. Jadi sekali lagi solusi itu adalah fungsi yang kalau kita substitusikan ke PD maka bernilai benar gitu ya. Si PD-nya tuh ya benar gitu. Terpenuhi ya, memenuhi persamaan diferensial tersebut gitu. Kalau bukan solusi ya tidak akan memenuhi si PD itu. Nah, tadi diingat ada solusi khusus, ada solusi umum ya. Solusi umum itu bentuknya masih C1, C2 lah gitu ya. Ada koefisien yang belum tentu di situ, ada konstanta yang belum tentu. Sedangkan kalau khusus itu sudah ketemu si C1, C2-nya berapa gitu ya untuk suatu nilai C1 dan C2. Baik. Nah, baru sekarang kita akan melanjutkan ke persamaan diferensial yang homogen. Cara mencari solusinya bagaimana? Jadi, karena kita berkutat dengan persamaan diferensial ya, pasti mau nyari solusi gitu. Kalau kita punya persamaan diferensial, kita mau cari Y-nya yang memenuhi si persamaan diferensial itu apa Y-nya, fungsinya apa gitu ya. Mencari solusi jadinya. Baik. Nah, yang akan kita sekarang diawali dengan solusi dari yang homogen dulu. Persamaan diferensial homogen PDB linier orde 2 homogen. Kalau di buku kadang sih biasanya ini nggak disebut gitu ya, karena ya sudahlah kalian juga yang dikenalkan cuman yang biasa aja kok gitu. Jadi cuman dibilang persamaan diferensial aja gitu. Liniernya tapi disebut linier orde 2 gitu. Ya, homogen. Nah, bentuknya tadi ya adalah Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan 0. Nah, fx-nya di sini 0 gitu. Ini adalah bentuk umumnya, bentuk standarnya gitu. Nah, bagaimana mencari solusi dari persamaan diferensial linear orde 2 yang homogen ini? Pertama, kita harus buat dulu namanya itu persamaan karakteristik. Oke. Oh ya, saya tidak akan memberi penjelasan panjang lebar kenapa sih persamaan karakteristik ini dari mana sih gitu ya. Kemudian nanti kok bisa seperti itu gitu. Nah, untuk penjelasan seperti itu saya sarankan kalian baca buku
atau bisa juga rangkumannya ada di diktatnya Pak Koko yang sudah saya share. Saya perlihatkan dulu ya. Nih, karena nanti apa namanya akan panjang penjelasannya ya, makanya saya cut saja. Toh juga sebetulnya kalian tidak terlalu perlu tahu ya itu dari mana, selama nanti kalau di soal memang mencarinya solusi gitu. Karena kalian juga kan lebih ke anak teknik ya. Mungkin kalau di kelas-kelas FMIPA, karena nanti kalau di FMIPA itu ada beberapa yang masuk matematika ya, yang sains gitu kan. Yang benar harus tahu, misalnya teorema tuh bahkan ada beberapa yang harus dibuktikan. Kenapa sih ini teoremanya begini dan begitu gitu. Jadi bukan fokusnya pada penggunaannya, tapi memang harus tahu itu dari mana ya, benar-benar tahu gitu. Kalau di sini karena ini juga fakultas teknik ya, lebih ke aplikasinya sebetulnya. Nah, makanya untuk hal-hal yang seperti ini untuk mempersingkat waktu juga tidak akan terlalu saya bahas ya. Misalnya terkait tentang persamaan diferensial. Ini sudah lengkap di sini ada kalau saya lihat yang dibuat Pak Koko ini. Nah, ini nih. Mulai dari sini penjelasannya. Sebentar, bukan di. Nah, dari sini. Halaman berapa ya? Ini halaman 3 ya. Jadi kenapa si persamaan diferensial yang homogen itu nanti kita bagi 3 kasus gitu ya. Kenapa ada persamaan karakteristik dulu dan seterusnya. Dan kenapa solusinya ujuk-ujuk muncul bentuknya kayak gitu ya. Nah ini jalan ceritanya lumayan panjang di sini. Ada pakai rumus Euler dan Euler ya. Euler bacanya. Euler dan sebagainya. Nah ini akan memakan waktu untuk dijelaskan. Bagi kalian yang berminat untuk cari tahu itu dari mana, silahkan baca ini saja, gitu ya. Nah, mungkin ada ya, ya ini dari mana sih, gitu ya. Nah, jadi saya akan langsung saja, ketika kita mau mencari persamaan solusi dari persamaan diferensial homogen, maka yang harus kita buat yang pertama itu namanya persamaan karakteristiknya. Nah, persamaan karakteristik dari dari si persamaan diferensial ini, itu tak lain adalah tinggal diganti R sebetulnya ya. R kuadrat, nah kuadrat di sini diambilnya dari sini, dari ini turunan keduanya gitu. R kuadrat ditambah AR ditambah B gitu ya. Ini kan turunan kedua, ini turunan pertama, ini turunan ke 0 gitu. Karena fungsinya kan tidak diturunkan gitu. Jadinya B begitu sama dengan 0. Nah, ini namanya persamaan karakteristik. Setelah itu dicari akarnya. Gitu. Dicari akarnya. Ya. Dari si persamaan karakteristik ini kita punya akar. Akar-akar misalnya kita namakan R1 dan R2. Karena kan persamaan kuadrat aja ya. Persamaan kuadrat pasti punya 2 akar begitu. Bisa jadi akarnya berbeda, bisa jadi kembar atau bisa jadi akarnya kompleks ya, bilangan kompleks. Nah, itulah yang menjadi kasusnya gitu. Kasus pertama, jika R1-nya dan R2-nya berbeda. Dan tetapi mereka adalah bilangan real. Bilangan real. Tuh, ya. Nah, maka jika ini terjadi, maka solusi dari PD yang kita punya itu adalah Y sama dengan C1E pangkat R1X ditambah C2E pangkat R2X. Gitu. Nah, makanya saya bilang saya tidak akan panjang lebar menceritakan dari mana sih Bu, kenapa solusinya bentuknya kayak gini, gitu ya. Itu ada di penjelasan tadi, sekali lagi. Nah, kemudian kalau yang kedua, kasus kedua ya, kalau sama gitu, R1-nya akarnya sama. Ya, kayak kita punya ginilah. Misal ternyata persamaan karakteristiknya begini. R kuadrat dikurang 1 sama dengan 0, misal persamaan karakteristiknya. Salah ini mah. Sorry. R kuadrat min 2 ya. 2R ditambah 1 gitu. Sama dengan 0. Nah, ini gimana jadinya akarnya? Nyari akar aja. 1 gitu ya. Kuadrat gini ya. Ya enggak? Ya, Bu. Jadi R-nya berapa? 1.
1 gitu. R1-nya 1, R2-nya 1. Nah, ini yang disebut dengan akar kembar ya. Jadi sama-sama gitu. Sama-sama ya, kita sebut saja si R gitu ya, dan mereka bilangan real juga gitu. Nah, kalau misalnya akarnya kembar seperti ini, maka yang menjadi solusinya, bentuk dari solusinya itu adalah, bentar ya. Maka solusi PD-nya itu adalah Y sama dengan C1E pangkat R X ya, ditambah C2X. Nah, ini ada X-nya. E pangkat RX. Ya, jadi seakan-akan sebetulnya sama-sama yang atas, tapi kalau yang atas itu kan beda nih, C1E pangkat R1X sama C2E pangkat R2X, R1 sama R2-nya beda gitu. Tapi kalau yang bawah ini, kalau mau disamakan, kan tadinya begini nih, kalau misalnya disamakan ya, C2E pangkat RX juga gitu. Karena ini R1 dan R2-nya sama-sama RX. Tapi bentuk ini dan bentuk ini tuh sama. Nah, sedangkan mungkin nanti akan berguna ya penjelasan ini. Sedangkan kalau persamaan diferensial yang orde 2 itu setidaknya punya 2 gitu. Ya, maksudnya memungkinkan ya punya 2 yang berbeda gitu. Tapi ini tuh bentuknya sama. Meskipun nanti si C1 sama C2-nya boleh sama, boleh beda gitu ya. Tapi kan kalau ditambahin bisa gitu. Masa cuma satu solusinya. Nah, makanya yang satu dibuat berbeda dengan cara dikalikan X gitu. Seakan-akan begitu ya. Nanti di metode koefisien tak tentu penjelasan itu berguna. Jadi kalau nanti solusinya munculnya sama, yang satu harus dikali X gitu. Supaya berbeda. Karena ketika dikali X tetap jadi solusi. Nah, itu uniknya ya. Kalau kita kalikan dengan X tetap jadi solusi. Nah, makanya ada pengalinya si X tadi. Saya taruh di depan. X E pangkat RX. Gitu. Nah, kasus ketiga, kalau si persamaan karakteristiknya, akarnya ternyata merupakan bilangan kompleks. Bentuknya P tambah QI sama P dikurang QI. Dengan I itu apa? I itu akar minus 1. Gitu. Kan ada ya yang, oh ini tidak punya akar real gitu ya. Kalau di persamaan kuadrat kan gitu. Kadang ya kita bisa gambarkan si fungsinya tuh gini. Nah, jadi nggak pernah menyentuh sumbu X gitu. Ya, si fungsinya selalu ke atas atau nggak ke bawah terus. Ini namanya definite positif, ini definite negatif gitu ya. Kan kalau menyentuh, pernah menyentuh, oh ini akarnya gitu ya. Akarnya 2, ini yang namanya R1 sama R2 berbeda tuh kan begini. Tapi kalau cuma satu kali, oh menyentuhnya cuma sekali di sini. Nah, ini R1 sama R2-nya sama gitu. Nah, tapi kalau yang tidak pernah menyentuh, itu namanya tidak punya akar. Sebetulnya punya akar, tapi bilangannya kompleks. Ya, jadi tidak punya akar real gitulah sebetulnya, yang lebih lengkap. Nah, maka kalau itu terjadi, solusinya adalah Y sama dengan E pangkat PX dikali C1 cos X, C1 cos QX ditambah C2 sin QX. Nah, begitu. Tiga bentuk solusi ini ya harus dihafalkan. Ya, harus dihafalkan kalau persamaan karakteristiknya akarnya berbeda dan real, maka solusinya yang ini. Kalau akarnya sama, solusinya bentuknya gini. Kalau akarnya kompleks, maka solusinya begini. Itu harus dihafalkan. Ya, mau gimana lagi? Begitu ceritanya. Oke, sekarang saya berikan contoh satu-satu ya. Ada yang mau ditanya dulu nggak? Sampai di sini dimengerti? Halo? Hai hai. Belum ada. Masih ngerti. Masih ngerti. Oke, nanti kalau ada yang tidak mengerti langsung tanyakan ya. Jangan segan-segan. Baik, kita ke contoh. Kayaknya persamaan diferensial ini di SMA ada nggak? Nggak ada ya? Nggak ada ya? Enggak ada, Ibu. Nggak ada
lah ya. Nggak ada. Jadi kalau ya integral turunan gitu ya, yang masih satu variabel yang dulu di semester 1, itu mah pernah kan ya, semuanya juga pernah dapat gitu. Mungkin mulai dari teknik pengintegralan juga masih ada ya, teknik pengintegralan yang dengan parsial gitu kan, substitusi itu kan masih ada di SMA. Tapi kalau udah masuk-masuk ke yang apa namanya kemarin deret, saya kira deret konvergen divergen itu sudah baru ya. Makanya yang kesini kan baru semua nih. Yang dulu waktu SMA belum ada gitu. Baik. Termasuk persamaan diferensial ini ya, belum ada. Nah, kita sekarang lihat contoh. Yang pertama. Ini tentukan ya, semuanya sama. Tentukan solusi umum. Tentunya. Oh ya, ini yang saya tulis ini C1, C2 itu kan, makanya ini namanya solusi umum ya. Solusi umum dari PD ini sekian-sekian gitu ya, solusi umum semuanya. Tentukan solusi umum dari PD berikut. PD berikut. Persamaan diferensial. Yang pertama, yang nomor A, itu Y double aksen dikurang 2 Y aksen min 3Y sama dengan 0. Yang kedua, Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah 4Y sama dengan 0. Yang ketiga, Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 13. Y sama dengan 0. Nah, begini. Oke, kita lihat sekarang. Ya. Nanti saya berikan contoh yang lain. Ini dulu aja. Baik, kita jawab ya pertama. Satu-satu. Yang A dulu. Sama selalu. Persamaan karakteristik. Ingat ya. Jadi untuk menjawabnya kita kita buat dulu persamaan karakteristiknya apa? Coba. Persamaan karakteristiknya dari nomor A apa? R R kuadrat kuadrat. 2R min 3. Oke, sama dengan 0 ya. Cari akarnya. Nah, ini mah dibuat sengaja gampang dicari. Kalau susah ya pakai rumus ABC ya. Apa ini? Min 3 3 plus 1. plus 1. Oke, berarti R1-nya 3, R2-nya min 1. Ya sudah, ini termasuk kasus yang mana? Yang abu. Yang A, ya betul. Kasus yang pertama ya. Nah, maka kalau seperti itu ini malah langsung solusi umum dari PD-nya, solusi umumnya apa? Berarti Y sama dengan C1E. Cie C1 pangkat R1X. 3X. Nah, ditambah Ditambah C2E C2E pangkat min X. min X gitu. Nah, terus mungkin ada pertanyaan, Bu. Kalau saya R1-nya si min 1, R2-nya si 3 boleh nggak? Boleh. Nggak masalah. Oh, ini kan si C1 sama C2-nya juga nggak tahu berapa ya, belum tentu maksudnya sesuatu yang belum tentu berapa gitu. Jadi memungkinkan kalau si A jawabnya begini, terus si B jawabnya sebaliknya. C1E pangkat min X ditambah C2E pangkat 3X. Ya sama, ini sama ini sama. Boleh aja. Gitu. Ya, boleh yang manapun yang duluan. Baik, paham? Untuk yang nomor A? Paham, Bu? Paham, sip. Lanjut ke nomor B. Yang nomor B, sama persis. Kita cari dulu persamaan karakteristiknya apa. Perkar, gitu aja ya. Yaitu R2, R pangkat 2 min 4R plus 4 ya, sama dengan 0. Nah, maka kita cari akarnya. Ternyata akarnya berapa tuh? Min 2 sama min 2, Bu. Dua-duanya. Jadinya akarnya 2 kembar. Ya, R1 sama R2-nya sama-sama 2. Nah, maka solusinya gimana? Ini kasus yang kedua ya. Solusi umumnya solum. Ini semuanya disingkat-singkat ya. Solusi, aduh, habis nih kayaknya. Bentar. Ya,
Solusi umumnya apa berarti? Y sama C1 dengan, sama dengan C1E pangkat 2X betul, ditambah C2E C1 pangkat E 2X. pangkat 2X ditambah C2X E pangkat 2X gitu. Jadi bedanya ini sama ini cuma dikali X gitu. Hati-hati. Atau ada juga yang menulisnya begini nih. Boleh ya? Y sama dengan E pangkat 2X dikali C1 plus C2X gitu. Ya kan sama? Boleh. Nulisnya kayak gitu. Ya. Oke, sekarang yang nomor C. Saya mau pakai slide yang baru saja. Yang nomor C, soalnya adalah, iya, ini agak apa namanya, nge-lag. Dah. Nomor C itu adalah Y double aksen ditambah 4Y aksen ditambah 13Y sama dengan 0 ya. Nah ini persamaannya sama kayak tadi, kita cari dulu persamaan karakteristiknya. Itu adalah R kuadrat plus 4R plus 13 sama dengan 0. Nah, ini mah agak sulit ya kalau kita langsung begitu, kita pakai rumus kecap. Rumus ABC-nya gimana? Berarti R1, R2 adalah, halo, rumus ABC. Min 4 4 plus minus akar 16 min 4 kali 1 kali 13 berapa? Min 52. Min 52 per 2. 2. 2A ya. Jangan lupa ya, ini rumus ABC ini selalu di ini. Akar berapa? Min 52. 16 dikurangi 52. Min 3, akar 36. 36. Min 36. Gitu ya, min 36 per 2. Nah, ini hati-hati ya. Harus diperhatikan baik-baik. Jadi, perhatikan ini saya tulis seperti ini. 6 akar min 1, kan begitu. Ini tuh I namanya. Tadi kan saya tulisnya ini nih, di sini ya. Nah, nih, hati-hati. Ini namanya bilangan kompleks ya. Bilangan kompleks itu bentuknya, misalnya gini, saya punya 3 plus 2I. Nah, ini tuh bilangan kompleks. Dengan I-nya akar min 1 ya. Akar min 1. Bilangan yang dalam dunia nyata, dunia real itu tidak ada sebetulnya. Kalau 1 ya, bilangan 1 itu kan real. Saya tuh punya bendanya. 1 buah gelas, 1 buah semangka misalnya. Itu tuh satu, bilangan 1. Wujud nyata dari bilangan 1 gitu. Meskipun saya misalnya punya 1,25 tuh apa sih gitu ya? Ya semangkanya ditambahin sepotong setengah seperempat potong ya gitu ya. Ada wujud realnya. Tapi kalau bilangan kompleks ini memang tidak ada wujud realnya. Makanya bukan disebutnya kompleks gitu ya, tidak real. Nah, balik lagi ke sini ini kan gini ya. Nah, ini saya ganti berarti min 2 plus minus dibagi 2 ya, dua-duanya. 3I gitu. Caranya begitu ya. Min 2 plus minus 3I. Berarti si P-nya berapa? Tadi ada P dan Q nih. P dan Q. Ya. P-nya adalah Min 2. min 2, betul. Si Q-nya 3. 3. P-nya adalah min 2, Q-nya adalah 3. Nah, maka solusi umum ya dari PD yang kita punya di atas itu adalah Y sama dengan, ya ingat, E pangkat PQ min 2, E pangkat PX dikali C1 cos, boleh sih sin dulu atau cos dulu terserah ya. C1 cos QX 3X ditambah C2 sin 3X. Gitu ya. Ini tadi saya nulisnya sin dulu apa cos dulu? Ya cos dulu. Sama aja. Itu dia ya. Itu dia solusi umumnya. Nah, oke, saya berikan contoh yang lain. Ini sudah?
Ada yang mau bertanya dulu mungkin? Ada yang mau ditanyakan? Dimengerti? Halo, hai. Paham? Ngerti ya? Oke. Sekarang coba saya ini. Saya berikan contoh yang lain. Contoh yang lain ya. Tentukan. Contoh lagi. Ya, balik lagi lah dari nomor 1 lagi ya. Tentukan solusi umum dari persamaan diferensialnya begini. Y double aksen dikurang 4Y aksen ditambah bentar. Oke, dikurang lagi. Dikurang misalnya apa? Ini saya ngarang ya, harus ngarang supaya ya 7 gitu. 7Y sama dengan 0. Oke. Seperti ini. Nah, maka coba ini persamaan karakteristik ya. Tentukan solusi umum dari ini. Selesai. Cuman gitu aja. Maka untuk menjawabnya kita buat persamaan karakteristiknya apa? R kuadrat Min 4R R min min 7 7. sama dengan 0. Nah, ini bisa langsung nggak? Maksudnya tanpa rumus ABC, bisa nggak? Nggak bisa, Bu. Nggak bisa ya, susah ya. Nah, jadi kita pakai rumus ABC. Ya, jadi kalaupun misalnya kayak gini ya, susah ya, pakai rumus ABC aja. Coba kita cari, berarti R1, R2, kita mau mencari akar-akarnya. R1, R2 itu sama dengan, gimana? Min B berarti 4 ya, plus minus akar 16 B kuadrat min 4AC. Min 4 dikali 1 dikali min 7 ya. Gitu kan? Per 2A. 2. Jadi ini adalah 4 plus minus akar berapa? 44. 16 tambah 28 ya. 16 tambah 28, 44. Oke. Per 2. Nah, ini berarti berapa? 4 plus minus 4 akar 11 per 2. Atau 2 plus minus 2 akar 11. Nah, coba saya tanya, ini kasus nomor berapa? Kasus pertama, kedua, atau ketiga? Pertama, Bu. Kasus pertama, yakin? Ada yang berpendapat lain? Halo? Semua sepakat kasus pertama? Ya, Bu. Gak ada yang ini? Ya, Bu. Kasus Oke, pertama, Bu. kasus pertama, ya betul ya. Nah, maksud saya memberikan contoh ini supaya tidak terjebak. Seringkali banyak yang terjebaknya ini melihatnya sebagai kasus kedua gitu. Nah, tolong diingat kasus kedua itu kalau tidak ada akar real, ini masih bilangan real. Meskipun jadi bilangan real tuh bukan berarti bilangan yang bulat ya, bukan berarti bilangan bulat gitu, harus pas gitu angkanya, tidak gitu. Akarnya harus pas, tidak ya. Nah, ini masih tetap bilangan real walaupun memang akarnya tuh nggak pas gitu ya. Nggak bulat gitu. Ini bilangannya memang bilangan irasional ya, akar 11 gitu. Tapi bukan bilangan kompleks. Kalau bilangan kompleks, bedakan dengan yang tadi. Bilangan kompleks itu ada negatif di sini. Jadi ini nilai diskriminan ya. Kalau dulu ingat di ketika kita belajar apa namanya persamaan kuadrat ya, SMP kali ya. Ini nilai diskriminannya negatif gitu. Kalau yang ini itu tak negatif, masih tetap positif, makanya ini masih bilangan real. Ya, tidak ada i-nya, nggak ada akar min satunya. Nah, hati-hati. Jadi ini bukan kasus ketiga, tapi kasus kedua. Ya, maka solusinya tetap solusi yang pertama itu. Kasus kedua. Maaf, Bu, mau kasih tahu, Ya. Bu.
Gimana? Itu yang akar 11 bukan akar 44 bukannya jadi 2 akar 11 ya, Bu? Ah, oke, terima kasih koreksinya. Betul, betul, betul. Kenapa jadi 4 ya? Maksudnya akar 4 ya, dikeluarin ya. Oke, terima kasih. Jadi begini, jadinya gini ya. Nah, sip. Nah, jadi kita punya solusinya berarti gimana? Y sama dengan kasus 1. C1, E pangkat Y gitu ya. 2 plus akar 11X. Karena ini R1-nya. R2-nya C2E pangkat pangkat 2 min akar 2 11. min. Betul. Gitu. Nah, memang bukan bilangan bulat ya. Pecahan juga bahkan bukan gitu ya. Ini bilangannya irasional ya, tidak masalah memang. Tapi dia bilangan real gitu. Nah, hati-hati ya, hati-hati. Sering ya, sering ditemukan begitu menganggap ini sebagai kasus ketiga sehingga dia pakai cos sama sin gitu di sini. Jadi jawabannya E pangkat 2x dikali C1 cos 11 akar 11x gitu. Nah, itu bukan kasus ketiga. Jadinya salah ya. Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita istirahat dulu ya. Ada pertanyaan? Enggak? Istirahat dulu ya. Silahkan untuk beristirahat 10 menit.
Suara saya sudah masuk? Sudah, Bu. Oke, kita akan lanjut lagi. Silakan untuk mengisi daftar hadir terlebih dahulu. Jangan sampai ada yang ketinggalan. Yuk, yang tidur bangun dulu. Isi dulu daftar hadir ya. Baik. Kita akan lanjutkan. Sebentar, saya perlihatkan. Ada tutorial ya, soal tutorial tahun lalu. Begitu untuk persamaan diferensial karena yang tahun ini sepertinya belum ada kalau saya lihat. Nah, kita lihat contoh ya. Kita lihat contoh. Yang nomor 2. Selesaikan persamaan diferensial homogen berikut. Nah, kalau kita lihat di sini homogen semua nih ya. Homogen semua. Nah, coba yuk mau dicoba nomor berapa ya? Kalau nomor B itu mirip ya seperti yang tadi. Nomor A juga udah mirip. Coba nomor C ya. Kita coba nomor C dan kemudian nomor nomor E lah ya. C dan E. Kita akan coba kemudian nanti baru ke nomor 3. Nah, ini yang disebut dengan masalah nilai awal ya. Yang nomor 3 ini masalah nilai awal. Kenapa? Karena nanti si solusi yang kita temukan harus merupakan solusi khusus gitu. Kalau yang nomor 2 masih umum. Jadi masih ada C1, C2-nya. Kalau yang nomor 3, si C1 dan C2 harus sampai ketemu berapa. Dengan cara mensubstitusi ini, nilai awal yang diberikan. Gitu. Ini tuh namanya nilai awal nih. Y sama dengan 0, Y03, kemudian Y aksen 04. Nah, itu namanya nilai awal. Ya. Dengan mensubstitusi nilai awal ini, kita akan menemukan berapa C1-nya, berapa C2-nya. Gitu. Ya, namanya nilai awal. Oke, kita lihat ya. Tadi nomor 2 dulu, baru nanti nomor 3 lah. Baik. Contoh. Ya, nomor 1 lagi akhirnya. Lupa soalnya. Y double aksen ditambah 9. Y double aksen ditambah 9 sama dengan 0. 9Y ya. Y double aksen ditambah 9Y sama dengan 0. Nah, maka kita punya lagi-lagi persamaan karakteristiknya apa? R kuadrat plus 9. Ya, per 9 sama dengan Y. Sama dengan 0. Hati-hati ya, ini bukan R, 9R, bukan, tapi per 9. Nah, kalau seperti ini, berarti gimana R-nya? Jadi ini R kuadratnya sama dengan 9. Berarti R-nya? Bukan minus 9, Bu. 9. Minus 9, sorry. Ya. Makasih. Minus 9 berarti R-nya? Plus minus 3I, Bu. Iya, sip. Plus minus 3I. Karena kan akar min 9 ya. Akar min 9 plus minus akar min 9 gitu. Jadi 3I. Nah, maka ini termasuk kasus yang ketiga, ya? Bu. Maka solusi umumnya apa? Y sama dengan pangkat ini 0 di sininya. P-nya 0 ya. Oke, kita tulis dulu deh. Ini kita tahu bahwa P-nya 0 dan Q-nya 3. Maka si pangkat 0 ya 1. Jadi kita langsung punya solusinya hanyalah C1 cos 3X ditambah C2 sin 3X gitu. Ya. Bisa lah. Kemudian nomor 2-nya tadi yang nomor E ya. 4 1 X terhadap T. 4 D kuadrat X dt kuadrat ditambah 4 dx dt ditambah X sama dengan 0. Nah, ini hati-hati ya, ini hanya beda notasi saja gitu. Notasi saja bedanya. Jadi nanti berarti solusinya bukan Y. Kalau yang atas kan Y gitu. Karena dalam Y. Kalau ini nanti solusinya
Ini lihat, kalau yang atas Y dalam X gitu. Kalau yang bawah yang nomor 2 ini nanti kita punya solusinya. X, Bu. Fungsinya X dalam variabelnya Dalam T. T. X dalam T. Nah, kemudian ini juga belum bentuk standar. Ya, di sini kita punya 4, 4, dan 1. Maka lebih baik kita standarkan. Meskipun boleh sih nanti persamaan karakteristiknya jadi tetap jadi 4R kuadrat gitu ya, boleh juga gitu ya. Tapi supaya biasa aja. Nanti soalnya ada yang di sini tuh fungsi gitu bahkan. Nanti harus kita standarkan gitu ya. Coba kalau saya ubah berarti ini saya langsung bagi 4 dan saya notasikan dengan notasi yang biasa ya. Jadi ini X double aksen ditambah X aksen ditambah berapa? 1/4 ya. 1/4 X itu sama dengan 0. Nah gitu. Jadi saya standarkan sehingga persamaan karakteristik kita itu adalah R kuadrat ditambah R ditambah 1/4 sama dengan 0. Nah, berapakah ini? Langsung bisa ya? Bisa nggak langsung? Bisa kan? Halo? Berapa coba di situ? Setengah bukan, Bu? Betul. Setengah ya? Betul kan kalau setengah? Ya. Jadi ternyata berapa ininya? Akarnya kembar ya, yaitu min setengah. Jadi solusinya adalah solusi umumnya adalah apa? Ayo. Halo. X sama dengan, betul. Kan tadi X dalam T katanya ya. X sama dengan C1 E pangkat minus setengah T, betul. Ditambah C2 C2 C2T E pangkat minus setengah T. Gitu. Ya, kasus kedua. Akarnya kembar. Oke, ada pertanyaan untuk ini? Tidak? Bisa lanjut? Ya, Bu. Oke, kita lanjut ke contoh berikutnya yang punya masalah nilai awal lah ya, yang nomor mana ya? Oke, ini aja. Y double aksen min 2 plus 5. 3, 7. Jadi kita diminta mencari Y double aksen min 2 plus 5. Kemudian 3 dan ininya 7. Gitu, diketahui nilai awalnya. Jadi sekali lagi yang harus kita temukan nanti solusi khusus ya. Jadi ada langkah untuk mencari berapa C1 dan C2-nya. Kalau ini ya solusi umum itu tuh sekumpulan fungsi. Pokoknya yang bentuknya kayak gini kalau disubstitusi ke si persamaan ini pasti benar gitu. Berapapun C1 dan C2-nya. Tapi kalau yang solusi khusus ini harus memenuhi nilai awal itu Y 0-nya. Nilai fungsi di titik 0 harus 3 dan turunannya di titik 0 harus bernilai 7 gitu. Harus hanya fungsi yang seperti itu. Nah, makanya cuma satu fungsi nanti yang memenuhi gitu. Namanya solusi khusus ya. Oke, sama persamaan karakteristiknya apa? R kuadrat min 2R plus 5. Sama dengan 0 ya. Bisa di ini langsung? Harus pakai ABC? Ya, Bu. ABC, Bu. ABC. Dan ini mungkin yang kasus ketiga kayaknya ya. Coba pakai ABC, R1, R2 sama dengan 2 plus minus akar berapa? Langsung. Akar min 16. Min 16. Ya. Berarti kita punya R1, R2-nya adalah 1 plus minus berapa I? 2, Bu. 1 plus 2I.
1 plus minus 2i. Nah, jadi kita punya P-nya 1 dan Q-nya 2. Nah, maka ini kasus ketiga ya. Solusi khususnya dulu, solusi umumnya dulu, sorry. Jadi Y sama dengan E pangkat X dikali C1 cos 2X ditambah C2 sin 2X. Nah, begini. Lalu ini tuh YX ya, kita substitusi Y0. Atau enggak, kita langsung cari turunannya dulu boleh. Nah, turunannya apa? Diturunin pakai UV boleh. Ini dua buah fungsi ya, ini dua buah fungsi. Begini saja, jadi ini disebut si U lah, kita sebut ini si U, dan ini si V. Dikali kan ini, maka kita turunkannya. U aksen V tetap ya. Terus ditambah U V aksen. V aksennya apa? Halo, tak ada yang Min ngomong. 2 C1 Oke, min sin 2 2X. C1 sin 2X ditambah 2C2 ya. Cos. Cos 2. Oke, nah mungkin bisa disederhanakan. Jadi Y aksennya apa? E pangkat X-nya tetap, begitu. Yang ada cosnya, nih, ini sama ini. C1 plus 2C2 ya. Cos. Gitu. Terus yang ada sinnya, C2 min 2C1. Sin 2X, kenapa jadi hilang? Ya, begitu. Nah, ini kita substitusi nilainya. Jadi kalau kita substitusi Y0 ke sini, ya ke Y, kita peroleh E pangkat 0 dikali C1 cos 2 kali 0 gitu ya, ditambah 2 C2 sin 2 kali 0 gitu. Ini tak lain adalah 3. Maka kita peroleh apa? Langsung dari sini. Ini C1 kali 1 kan? Yang ini mah 0 ya. Sin 0 kan 0 ya. Jadi ini kita peroleh C1 sama dengan 3, Bu. 3. Oke, dimasukin itu ke yang pertama ya, ke yang Y gitu. Nah, sekarang kalau yang ke aksen ke sini. Jadi yang ini disubstitusinya ke sini. Kalau yang ini disubstitusinya ke sini. Y aksen. Maka Y aksen di titik 0 itu adalah E pangkat 0 ditambah, saya ganti langsung 3 ya. 3 plus 2C2 cos 2 kali 0. Cos 0 aja ya. Udah sama aja lah. Supaya kalian nggak bingung. Nah, ini kita. Cos 0 ditambah C2 min 6. Kali 0 tapi ya. Enak. Ini sama dengan 7. Maka kita peroleh berapa tuh? Ini yang satu ya. 3 plus 2C2 sama dengan 7 ya. 2C2 sama dengan 4. Berarti C2 adalah 2. Nah, sudah ketemu. Jadi, solusi khususnya adalah, langsung kita tulis Y sama dengan E pangkat X dikali C1-nya 3. 3 cos 2X ditambah 2 sin 2X gitu. Ya, jadi ada proses tambahan setelah dapat solusi umum, kita substitusi si nilai awal itu supaya si C1 sama C2-nya itu ketemu gitu. Jadi makanya solusi khusus itu cuma satu fungsi yang memenuhi persamaan diferensial ini untuk kasus ini dan ini hanyalah fungsi yang ini gitu. Makanya namanya solusi khusus. Khusus untuk nilai awal sekian. Kalau saya ganti 3 dan 7-nya ini dengan bilangan lain, ya yang memenuhinya pasti solusinya itu fungsi yang lain lagi gitu. Makanya khusus untuk nilai awal tersebut gitu artinya.
Ya, ada yang ditanyakan? Ya, jadi bedanya solusi umum dan khusus, tolong diperhatikan. Kalau khusus itu langsung sampai ketemu ya, sampai selesai. C1-nya berapa, C2-nya berapa. Gitu. Ada yang mau ditanya nggak? Apa namanya? KBF ya. Mengenai KBF, mumpung ingat. KBF akan kita laksanakan pekan depan, KBF 2. Hari Sabtu ya, sama seperti waktu KBF 1. Dan kemudian ini masih dalam diskusi, tapi kemungkinan besar sistemnya sama seperti KBF 1. Jadi masih ada soal esai gitu. Untuk KBF selanjutnya mungkin akan diganti soal IST lagi, saya tidak tahu nanti pastinya seperti apa. Tapi untuk sementara sepertinya soal esai lagi gitu ya. Nanti kalau ada perubahan saya kasih tahu. Ya kalau nggak esai, IST lah. Ya gimana, Neng? Mau tanya Bu, berarti jamnya juga sama kayak kemarin atau nanti dikabarin lagi ya Bu? Sama, Neng, sama. Insya Allah Oke sama. Bu, terima kasih. Jam berapa sih kemarin teh? Jam 9 ya? Iya Bu. Ya, sip. Gimana? Ada yang nanya? Ke depan ya, Bu? Gimana, Nurul? Tanggal 26 atau tanggal 5, Bu? Oh, Sabtu depan. Sabtu depan tanggal tanggal 5 betul. Tanggal 5 bukan tanggal 26, bukan besok gitu. Bukan lusa, tapi minggu depan ya. Minggu sebelum UTS. UTS kan tanggal 7 ya. Nah, tanggal 5 ini kita akan ada KBF 2. Gitu. Materinya bab 9 dan 15 tentunya karena bab 7 dan 8 kan sudah di KBF 1 ya. Jadi dipersiapkan dari sekarang. Nah, kemudian mungkin saya juga nanti akan share ya soal ujian tahun lalu gitu. Saya jadikan latihan saja ya, soal-soal ujian tahun lalu saya akan jadikan latihan di LMS. Nanti kalau sudah saya pasang saya akan beritahu gitu supaya buat latihan. Ada latihan kan enak ya. Soalnya kan soal-soalnya bukan seperti soal tutorial ya. Soal tutorial mah langsung gitu ditanyanya ini kerjain ini ya, tipe soal esai lah ya kalau soal tutorial tuh. Tapi kalau soal di LMS kan malah dibalik gitu ya, malah dibalik. Baik. Ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Dipahami penjelasannya? Paham? Oke, sip. Nah, sekarang kita langsung saja ada telat absen, ada yang telat absen. Oke deh, coba diberikan satu kesempatan lagi. Silahkan, sebentar. Belum. Yuk, silahkan yang telat absen, di absen sekarang, diisi absennya. Ada beberapa nih, mungkin yang belum absen ya. Baik, saya akan lanjutkan. Yang homogen kita sudah semua nih, ya sudah selesai semua. Jadi kita masuk ke yang tak homogen, ya persamaan diferensialnya itu tak homogen. Kalau tak homogen, kita lihat dulu ya. Ini yang tadi nih. Nah, homogen itu kan ininya sama dengan 0. Nah, kalau sekarang memungkinkan untuk tidak sama dengan 0 nih. Tak homogen itu si fx yang di sebelah sini itu tidak 0 gitu. Bisa jadi bilangan atau bahkan bisa jadi fungsi. Ya, si fx-nya ini ya, makanya fx gitu. Bisa jadi bilangan aja sih, cuman 5 misalnya gitu, sama dengan 5 gitu. Itu juga bisa, tapi bisa jadi fungsi. Yang di sebelah kiri tetap ya, namanya juga yang biasa gitu. Persamaan diferensial biasa, linear order 2 tuh ya memang seperti ini. Sekarang yang membedakan hanyalah yang di belakangnya ini, gitu ya. Baik. Kita lihat sekarang bagaimana fungsinya ya yang tidak homogen. Persamaan diferensial biasa, linear, order 2, tak homogen. Tak homogen. Nah, yang tak homogen itu bentuknya Y double aksen, Y double aksen ditambah AY aksen ditambah BY sama dengan FX. Gitu. Ya. Nah, maka
kita punya dua buah solusi. Solusi dari si ini, ya, solusi dari si ini, solusinya, solusi, baik itu solusi umum maupun solusi khusus ya, pokoknya solusinya itu adalah YH ditambah YP namanya. YH ini adalah solusi partikular, solusi homogen, sorry. Ini namanya solusi homogen. Nah, ya, yang ini namanya solusi partikular. Sebetulnya kalau di buku ada yang bilang juga solusi khusus ya, tapi saya ingin membedakan antara solusi khususnya si YP ini, makanya ada yang pakai YK gitu, karena dari khusus gitu. Ya, saya ingin membedakan kalau solusi khusus tuh saya pakainya untuk istilah yang tadi. Ada solusi umum, ada solusi khusus gitu. Khusus tuh karena kasusnya khusus gitu. Kalau yang ini beda, sebetulnya beda artinya. Bahwa solusi yang tak homogen itu haruslah merupakan penjumlahan dari solusi homogen sama solusi tak homogennya gitu. Ini namanya partikular, solusi partikularnya. Khusus yang untuk yang tak homogen tuh ditambah YP gitu. Kalau homogen tadi tuh YH doang sebetulnya. Yang kita kenal tadi solusi yang untuk homogen tuh namanya YH sebetulnya. Solusi homogen. Kalau sekarang ditambahin gitu. Selain ada solusi homogen, kita tambahin ada solusi lain gitu. Khusus untuk yang tak homogen. Namanya solusi partikular ya. Saya hanya membedakan istilah. Oke, solusi partikular. Nah, cara mencari solusi homogen persis sama. Jadi si yang tak homogen ini kita sama dengan nolkan dulu, kita punya persamaan karakteristik, kita cari akarnya ya, lalu kita susun solusi homogennya. Begitu. Nah, sekarang masalah kita berarti tambahannya untuk yang tak homogen tinggal bagaimana mencari YP gitu. Ya, bagaimana mencari YP tambahannya. Jadi kalau tak homogen itu ada langkah selanjutnya lagi gitu. Langkah YH-nya masih sama dilakukan seperti tadi yang homogen dilakukan. Tapi ada tambahan untuk YP-nya. Nah, mencari nilai YP, mencari solusi. Mencari solusi partikular atau YP ya, dalam hal ini YP itu ada dua metode seperti tadi saya cerita ya. Ada dua metode namanya metode koefisien tak tentu sama metode variasi parameter. Atau disingkat ini MKT, ini MVP. Gitu. Ya. Nah, apa mereka itu idenya ya? Saya tuliskan idenya. Kalau yang metode koefisien tak tentu, di sini idenya si YP itu meniru bentuk fx. Ya, meniru bentuk fx. Si fx-nya ini, si fx yang di sini itu tadi ya, meniru bentuk fx-nya. Sedangkan kalau metode variasi parameter, si YP-nya meniru bentuk YH. Gitu. Ya. Oke, kita akan mulai dari MKT berarti sekarang. Metode koefisien tak tentu. Metode koefisien tak tentu. Nah, tadi saya bilang metode koefisien ini adalah si YP. Sekali lagi metode ini dilakukan untuk mencari YP ya. YP-nya meniru si fx gitu. Jadi kalau fx-nya bentuknya polinom ya ditiru jadi polinom. Meniru bentuk fx. Nah, ya. Jadi kalau si fx-nya
berbentuk polinom, tirulah jadi polinom. Berbentuk E pangkat, tirulah lagi. Dengan menambahkan, meniru bentuk fx, dengan menambahkan koefisien gitu. Koefisien yang nilainya belum tentu. Makanya namanya koefisien tak tentu. Ya, yang nilainya belum tentu. Nah, contoh ya, saya berikan dalam bentuk tabel aja ya. Jadi kalau misalnya si fx-nya bentuknya apa, maka kita tiru si yp-nya bentuk apa gitu ya. Coba kita kasih tabelnya. Nah, misal begini, si fx-nya bentuknya apa ya? Ini dulu, polinom dulu. Misalnya bentuknya 5x ditambah 2 gitu. Ini polinom saja. Ini si fx-nya bentuknya kayak gini. Maka si yp kita tiru ya, kita tiru. Oh, ini polinom berderajat 1. Maka kita tiru dengan polinom berderajat 1 juga. Jadi ax ditambah b gitu. Nah, yang disebut dengan koefisien tak tentu itu si a dan b-nya ini. Ya, terserah mau berapa gitu. Si A dan B-nya ini belum tahu berapa, belum tentu nilainya berapa. Yang penting si fx-nya adalah polinom berderajat 1, kita tiru bahwa si yp-nya juga bentuknya seperti itu. Polinom berderajat 1. Gitu. Ya. Kalau misalnya yang kedua ya, kalau polinomnya berderajat 2, misal begini. 3x kuadrat ditambah 5 gitu. Misalnya. Atau dikurang lah. Nah, kurang 5 gitu. Ini polinom berderajat. Halo, ada orang? 2 ya, berderajat 2. Nah, maka kita harus tiru juga. Maka si YP-nya adalah polinom berderajat 2 juga, tapi dengan bentuk yang sempurna gitu, bentuk yang umum. Jadi kita jangan menirunya itu jangan AX kuadrat min B gitu, tidak, tapi AX kuadrat plus BX plus C gitu. Jadi ditirunya haruslah dengan bentuk yang umumnya, dengan bentuk yang lengkapnya gitu. Karena di sini kita belum tahu berapa A, B, dan C-nya gitu. Bisa jadi dia 0 ya, bisa jadi nanti dicari gitu. Si A dan B, C-nya ini, si koefisien-koefisien yang belum tentu ini nanti akan dicari gitu ya. Jadi ditiru. Nah, kalau misalnya ada E pangkat ya, E pangkat 3X gitu. Nah, maka ditirunya itu dengan cara menambahkan koefisiennya. Jadi bukan si 3-nya ya. Koefisien itu bilangan di depan ya, bilangan di depan. Jadi bukan si 3-nya diganti gini, E pangkat AX gitu, bukan. Ya, tapi ditambahkan koefisien yang belum tentu. Maksudnya adalah jadinya A E pangkat 3X gitu. Kalau ininya tetap E pangkat 3X karena itu bentuk fungsi E pangkat. Jangan diubah, tapi kita tambahkan koefisien di depannya. Jadi kalau misalnya di sini 2 pun ya tetap A di situ, ya. Ya, kalau di sini 1 pun kayak tadi ya itunya A gitu. Ya. Nah, kalau polinom seperti itu, kalau eksponen juga seperti itu. Nah, bagaimana dengan kalau si fx-nya bentuknya sin atau cos? Misal sin 2x gitu. Nah, maka kita tiru dengan bentuk lengkapnya. Ya, bentuk lengkap dari sin. Bentar, bentuk lengkap dari sin itu dengan cosnya gitu. Ya. Saya lihat dulu ya, di sini udah sampai ke sin belum ya? Kayaknya udah. Saya mau ini dulu, lihat dulu. Ya betul, sudah lengkap dengan ininya ya, yang sinnya sudah diperkenalkan juga. Oke, jadi bentuk lengkapnya adalah A sin 2x ditambah B cos 2x gitu bentuk lengkapnya. Meskipun di sini Bu, di sini cuman sin 2x-nya doang. Iya, memang iya, tapi tetap harus lengkap dengan pasangannya si cos gitu. Aturannya seperti itu ya, ada aturan-aturan yang ditentukan untuk metode ini
Ya, jadi metodenya memang seperti itu. Jadi kalaupun di sini misalnya hanya cos saja, cos X misalnya, maka di sini harus lengkap. Berarti di sini A sin X sama B cos X gitu. Cara menirunya. Perhatikan cara menirunya ya. Nah, begitu pula kalau misalnya bagaimana dengan penjumlahan, Bu? Ya, sama. Kalau misalnya di sini si fx-nya bentuknya X ditambah E pangkat min X gitu. Maka kita tiru. Ini polinom ditambah E pangkat. Jadi kita tiru juga. Si YP-nya berbentuk demikian. Yaitu gimana coba? Halo. AX plus B. Betul. AX plus B ini untuk meniru si X. Tepat sekali. Ditambah? Tambah CE pangkat min X. Betul. Gitu. Jangan pakai A lagi ya. Koefisiennya ganti yang lain gitu. Toh kita masih punya huruf yang lain ya, pakai huruf yang lain. Gitu. Ya, jadi begitu cara menirunya. Jadi kalau penjumlahan tiru dengan penjumlahan. Kalau pengurangan ya nggak masalah ya di meskipun ini kurang nih ya, di sini saya ganti meskipun ini dikurangi. Nah, itu di sananya tetap ditambah aja nggak apa-apa. Toh kan belum tentu namanya juga si A dan B dan C-nya ini belum tentu nilainya. Gitu. Nah, begitu pula kalau misalnya gimana kalau gini, A sin X dikurang 3 cos 5X gitu. Bagaimana menirunya? Hati-hati, ini dua hal yang berbeda ya. Yang ini sin X, yang ini cos 5X gitu. Maka untuk yang meniru 2 sin X gimana? Ditirunya dengan? A sin X Betul, A sin X plus? plus B cos X. Oh, betul, B cos X. Nah, ini tuh baru bentuk lengkap untuk meniru si 2 sin X gitu. Nah, sekarang baru yang si min 3 cos 5X ditiru dengan C sin 5X ditambah D cos B cos 5X. 5X gitu. Jadi memang panjang akhirnya ya menirunya gitu. Jadi ini dua hal yang berbeda karena si fx-nya seakan-akan ada dua fungsi yang berbeda ya. Ada sin x sama cos 5x gitu. Jadi harus ditiru masing-masing dengan bentuk yang sempurnanya. Baik, nah hanya saja di sini ada catatan. Catatan sedikit untuk apa namanya? Catatan si metode ini jika YP hasil meniru fx, hasil meniru fx sudah muncul di YH, muncul pada bentuk YH, YH itu solusi homogen ya, maka kalikan dengan X. Kalikan dengan X. Kalau masih muncul juga dengan X kuadrat. Kalau masih muncul juga terus aja dan seterusnya. Nanti saya berikan contoh ya. Saya berikan contoh. Nah, begitu. Contohnya begini, kita akan kerjakan ya contoh soalnya. Contoh soal dari si metode koefisien tak tentu ini. Nih catatannya diperhatikan baik-baik. Ini saya sengaja pakai tinta merah supaya kelihatan banget ya. Ini catatan untuk metode ini. Nah, sebetulnya mirip seperti tadi saya cerita waktu di sini di kasus kedua gitu ya, kasus kedua. Ini kenapa di sini dikali X gitu ya, yang kedua ini. Kenapa di sini dikali X? Karena seakan-akan harus ada dua solusi gitu ya. Karena dia ordernya dua. Harus ada dua solusi. Yang pertama solusinya ini. Kalau di sini tanpa X ya, misalnya ngikutin nomor 1 kan ini tanpa X ya. R1 sama R2-nya berbeda. Tapi kalau di sini tanpa X, si R1 sama R2-nya kan sama gitu ya. Ini tanpa X misalnya, nanti jadinya solusi yang sama gitu. Ada dua solusi tapi solusinya samanya, masa itu juga artinya ya. Nah, maka supaya berbeda, supaya yang satu berbeda makanya dikali X gitu. Seakan-akan seperti itu. Nanti pun begitu. Kalau di YH itu sudah ada dua solusi gitu ya berbeda. Ini mau ditambah YP ini di sini. Ini YH yang pertama ya, ini YH yang kedua. Ini mau ditambah YP. Nah, si YP ini nggak boleh ketika sudah ada bentuknya di YH gitu. Nah, maka si YP-nya kalikanlah dengan
X gitu, supaya dia berbeda gitu. Ya, jadi intinya apa namanya konsepnya seperti itu, supaya kita menemukan solusi yang maksimal lah gitu ya. Bentuk solusi yang lengkap. Baik, kita kerjakan contoh. Lumayan ya, nanti saya ulang lagi lah untuk metode ini sedikit. Contoh, misal ya, tentukan solusi dari, misal begini, yang mudah dulu ya, Y double aksen ditambah misalnya 3Y ditambah 2, ini ya, aksen sama dengan E pangkat 5X gitu. Ya, E pangkat 5X. Udah, ya. Maka sekarang kita lihat di sini. Sama ya. Kita cari dulu solusi homogen. Ingat, solusi homogen dulu. Pertama, homogen. Dari, berarti kita ganti jadi 0 dulu ya. Y double aksen ditambah Y aksen ditambah Y ini sama dengan 0. Nah, apa tadi itu? Persamaan karakteristik. Sekali lagi, untuk yang tak homogen, ini kan tak homogen ya. Solusi homogen itu dilakukan gitu. Dicari dulu. Persamaan karakteristiknya R kuadrat tambah 3R tambah 2 sama dengan 0. Jadi kita punya apa? R min R plus 1. plus ya? Plus 1, Bu. Plus 1 benar, sama R plus 2 ya. Gitu kan? Nah, jadi R1-nya min 1, R2-nya min 2. Nah, maka solusinya, solusi homogen atau YP aja deh. YH, saya tulis ya, YH. Jadi, kita punya YH adalah apa? YH sama dengan CY. Min X tambah C2 E pangkat min 2X. Kan begini ya, solusi homogen selesai. Nah, sekarang baru solusi tak homogen atau solusi partikular dengan MKT. Oh ya, solusi MKT ya. Ini catatan juga mungkin ya, semacam tips gitulah ya. Kalau MKT itu bisa dilakukan jika fx-nya mudah ditiru gitu. Makanya kan meniru bentuk fx ya. Maka yang bisa kita lakukan untuk MKT ini hanyalah soal-soal dengan fx-nya yang mudah ditiru. Contohnya polinom, lalu E pangkat, lalu sin atau cos gitu. Tapi kalau sudah sulit untuk ditiru, misalnya mereka pembagian apalagi ya. Kalau perkalian masih bisa sepertinya ya. Jadi kalau E pangkat X misalnya dikali sin X misalnya, itu masih bisa ditiru gitu. Tapi kalau sudah misalnya apa, tangan X, ini nggak bisa ditiru. Ya, nggak bisa ditiru pakai sin dan cos karena mereka dia malah pembagian antara sin dibagi cos ya. Tangan itu kan sin dibagi cos. Jadi susah untuk ditiru. Nah, maka kalau yang susah untuk ditiru itu pakai yang metode satu lagi, MVP tadi gitu ya. Sekali lagi MKT hanya bisa dilakukan untuk yang mudah ditiru gitu. Kalau si MVP itu bisa untuk apapun loh gitu. Dia memang lebih powerful tapi lebih sulit karena nanti melibatkan integral gitu. Jadi kita harus mengintegralkan nanti kalau di MVP. Cuman memang dia lebih powerful, fx-nya seperti apapun bisa gitu. Cuman si MKT ini lebih mudah tapi hanya bisa untuk kasus tertentu gitu ya, yang mudah ditiru. Baik, dengan MKT berarti YP-nya apa coba? Meniru si si fx. Berarti YP-nya apa? Tuh, fx-nya itu tuh 5 E pangkat 5x. Berarti YP-nya? E pangkat 5X. Nah, gitu. E pangkat 5x. Nah, bentuk ini apakah sudah muncul di YH? YH bentuknya ini dan ini. Sudah muncul belum? Belum, Bu. Belum, betul. Jadi ya aman. Memang ini YP-nya gitu ya. Nah, sekarang tugas kita adalah mencari si A-nya ini berapa
Gitu. Caranya, nah kita lihat di sini caranya. Di sini aja ya saya pakai. Si YP-nya diturunin. Jadi dimasukin ke sini, dimasukkan ke si persamaan diferensialnya untuk mencari nilai A. Nah, maka kita cari YP aksen sama dengan, apa kalau diturunin? Berarti 5A ya. 5A E pangkat 5X. Lalu turunin lagi 2 kali. Jadinya apa? Turunin 25 ya. 25A E pangkat 5X. Nah, kita substitusi deh. Substitusi ke PD. Substitusi ke persamaan diferensialnya. Kita punya kan persamaan diferensialnya, ganti dengan YP semuanya. YP 3YP aksen tambah 2YP sama dengan E pangkat 5X. Kita substitusi. YP aksen adalah double aksen. 25 AE pangkat 5X ditambah 3 kali YP aksen 5 AE pangkat 5X. Kok begitu? 5X. Nah, ditambah 2A ya, 2 kan YP-nya itu. 2A E pangkat 5X itu sama dengan E pangkat 5X. Nah, jadinya berapa tuh? Ini E pangkat 5X semua. 25 tambah 15 tambah 2. Ya. Berapa? 40? Halo? Ada orangkah di sini? 2 ya, Bu. 42. 42A E pangkat 5X ternyata sama dengan E pangkat 5X. Ini mah cuma menyamakan kedua ruas aja. Maka kita punya 42A sama dengan 1. 1. Berarti A sama dengan 1/42. Oh, ternyata itulah A-nya. Sehingga YP-nya ternyata adalah 1/42 E pangkat 5X. Nah, maka kesimpulan terakhir, jadi solusi umum dari PD tersebut, solusi umumnya adalah Y sama dengan YH ditambah YP. Kita tulis semua. Jadi Y-nya adalah CY E pangkat min X ditambah C2 E pangkat min 2X ditambah 1/42 E pangkat 5X. Gitu. Ini yang lengkapnya. Solusi yang lengkapnya tuh seperti ini. Solusi umum ditambah solusi solusi homogen, maaf, ditambah solusi partikular. Gitu. Difahami? Nah, paham ya. Untuk ini nanti akan saya ulang kembali dengan contoh-contoh soal yang lebih banyak lagi ya. Bagaimana misalnya kalau yang udah muncul, kalau ini tadi belum muncul ya, belum muncul di YH gitu. Kalau yang udah muncul di YH nanti seperti apa kita akan kerjakan di pertemuan berikutnya saja ya. Ada pertanyaan kah? Kalau tidak ada, kita sudahi saja. Ya, kita sudahi. Sampai ketemu Bu, lagi permisi. Oke. Gimana? Saya mau isi presensi di CX, Bu. Tadi ketinggalan, Bu, saya. Bu. Bisa dibuka lagi nggak? Kenapa ketinggalan atau Neng? Oke deh, saya buka lagi deh. Ya. Bentar. Ya, cuman diberi waktu 5 menit. Silahkan diisi lagi ya yang belum. Baik, kalau sudah tidak ada, saya sudahi ya. Sampai ketemu lagi hari Selasa. Selamat siang semua.